Pertanyaan pertama, Romo. Mengampuni adalah hal berat dalam hidup perkawinan. Bagaimana sikap gereja jika ada keluarga Kristiani yang belum mengampuni dan mereka mengajukan perceraian di pengadilan? Lalu jika perceraian sudah terjadi, bagaimana orang tua tunggal bersikap terhadap anak-anak yang memiliki jiwa pemberontak akibat perceraian? Itu pertanyaan pertama. Kamu hafal ya pertanyaannya, hebat. Baik, pertama. Gereja Katolik tidak pernah menerima perceraian. Walaupun Anda melakukan perceraian sipil tapi tidak diakui di gereja. Lalu kadang-kadang kalau saya sudah seminar kayak gini, ada orang yang ngomong, Romo nggak pernah ngerasain beratnya kita. Ya iyalah, karena gua nggak kawin. Bu, Pak, gini, bukan hanya Anda punya masalah. Sorry, semua orang pun punya masalah. Bukan hanya Anda yang berkata, saya tuh berbeban berat banget. Sorry, yang lain pun kayak gitu. Bapak Ibu tahu di Amerika, dalam jurnal, di dekade-dekade sebelumnya, kalau konselor didatangi oleh pasangan suami istri dan dia berkata, saya tidak bahagia dengan perkawinan saya. Konselor itu akan mengatakan, cerai. Lu ngapain kawin kalau nggak bahagia? Cerai. Anda tahu akibatnya apa? 70% anak yang dihasilkan dari perceraian menjadi troublemaker. Dan 70% wanita menderita karena perceraian. Tapi karena perceraian 40% laki-laki bahagia. Jadi bapak-bapak kalau mau bahagia, nggak berani. Betul. Maka dekade sekarang, konselor perkawinan beda. Kalau ada pasangan suami istri yang berkata, saya sudah tidak bahagia lagi. Apa nasihat mereka? Bertahan. Karena apa? Kita percaya sebuah masalah akan ada saatnya kau bisa melalui. Jadi perceraian itu bukan jalan keluar. Perceraian adalah jalan lain untuk masalah lain. Dan Anda tahu, orang yang bercerai, kalau kawin lagi, Amerika punya ini, 70% akan cerai lagi. Dan perkawinan ketiga, dia akan naik lagi. Karena dia ngomong, mudah cerai kok. Itu. Nggak akan pernah bisa bertahan. Lalu yang kedua, kenapa gereja tidak merestui perceraian? Karena gereja tahu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, kalau ada pasangan yang membahagiakan, misal maaf, setelah menikah, ini terjadi dalam kasus. Setelah menikah, si istrinya jadi gila. Karena apa? Secara keluarga ada garis keturunan. Gereja tidak pernah menceraikan. Gereja hanya mengatakan pisah sementara. Sama kalau dalam kasus di mana istri dianiaya oleh suami, gereja selalu mengatakan pisah sementara. Sampai kapan? Sampai bisa saling menerima lagi.
Jadi Bu, Pak, betul. Pengampunan itu berat. Berat banget. Maka saya mau berbicara tentang pengampunan banyaknya besok. Besok. Tadi saya sudah dilihatin tanda habis waktunya. Maaf, besok saya akan bahas tentang pengampunan. Karena tadi saya mengatakan pengampunan adalah kunci kebahagiaan. Maka kalau pengampunan itu kita tidak bisa berikan, sorry, memang gak bisa. Sebagai manusia gak bisa. Kemarin kan saya ngomong, kalau saya disakitin, kalau Bapak disakitin, apa secara manusiawi kepada orang yang menyakiti itu? Marah, balas, betul, balas. Sedangkan ajaran Yesus, barang siapa ditampar pipi kananmu, blow on. Ajaran Yesus. Kasihilah musuh-musuhmu. Bila 70, berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Bila 7 hari dia, dalam 1 hari 7 kali dia minta maaf, kau harus kasih maaf 7 kali. Kenapa? Yesus mau mengatakan kau tidak bisa memaafkan kalau kau tidak bersama aku. Jadi manusia itu hanya bisa memaafkan kalau menyertakan Tuhan. Menyertakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang bertahan tidak menikah, tidak bercerai adalah orang yang mau apa? Menyelamatkan perkawinan dan menyelamatkan anak-anaknya. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Lalu bagaimana anak-anak ini? Ya itu tadi. Kalau anak-anak ini tidak bisa diajak ngomong, tidak bisa diajak bicara, mereka berontak. Karena apa? Menerima kenyataan bahwa bapak ibunya cerai. Ini tidak gampang. Sorry, maaf, banyak anak dibully. Papa mama kamu gak jelas, mana papa kamu gak ada, gak pernah datang, gak pernah jemput kamu. Kamu gak punya papa, anak haram. Menyakitkan. Saya banyak ngobrol dengan anak-anak. Tahu dari anak-anak. Betapa menyedihkan kenyataan itu. Maka kalau dengan anak-anak sudah spesial, sudah sulit, kami selalu ambil psikolog. Mereka bantu. Jadi saya di rumah retret pun punya 2 program. Program pertama adalah perkawinan, Grow in Love. Dan yang program kedua adalah parenting. Bagaimana parenting dilihat dari segi psikolog dan spiritual. Saya ngambil dari spiritualnya, psikolog mengambil dari ilmu kejiwaannya. Karena psikologi tanpa spiritual adalah seperti apa? Seperti burung yang kehilangan sayapnya. Karena kita harus tahu bukan hanya kejiwaan, kita pun harus punya spiritual. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Semoga menjawab. Terima kasih. Cek. Oke, baik. Terima kasih Romo Eko untuk pertanyaan yang kedua tentang perkawinan campur. Bila sudah terjadi perceraian di KUA, apakah kita sebagai umat Katolik harus mengurus perceraian di tribunal? Itu pertanyaannya. Saya itu membahas perkawinan supaya menyatu. Kenapa pertanyaannya cerai terus ya? Ya ampun Tuhanku Yesus. Menyedihkan memang ya. Maaf ya. Anda punya banyak kemarahan. Anda punya banyak kekecewaan. Dan Anda menaruhnya sendirian. Enggak duduk. Saya dibayar untuk berdiri. Nanti dikurangi amplopnya kalau saya duduk. Jadi Bapak Ibu, ingat Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku,
Yesus tidak pernah mengatakan, barang siapa mengikuti aku, usahamu akan maju. Keluargamu akan baik-baik, akan sejahtera, kau akan berkuasa. Yesus ngomong, barang siapa mengikuti aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Halo. Pernah ada seorang anak kan lucu. Di rumah retret itu kan agamanya macam-macam. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Ada yang Katolik. Lalu saya tanya, anak-anak kenapa? Protestan, Pentakosta, Katolik, semua disebut Kristen. Kenapa? Lalu satu anak angkat tangan, saya pastor. Kenapa sih disebut Kristen? Kita disebut Kristen karena kita bukan Muslim. Sampai teman-temannya berkata, bodoh kamu salah kamu gitu. Lalu dia ngomong, emangnya saya salah pastor? Enggak, kamu benar, cuma jawabnya nggak pakai otak kata saya itu. Lalu ada satu anak, saya pastor, baik. Pastor, kita disebut Kristen karena kita pengikut Kristus. Dan kita mengikuti Kristus karena kita yakin akan diselamatkan. Haleluya, amin. Lalu dia duduk. Lalu saya berkata, wow, kamu menjawab seperti pendeta. Lalu dia, memang saya anaknya pendeta pastor. Wah. Lalu akhirnya saya ngomong betul. Kita disebut Kristen karena kita mengikut Kristus. Anak-anak, kalau pengikut itu di depan apa di belakang? Itu semua anak langsung ngomong. Namanya pengikut itu di belakang pastor. Di depan namanya supir. Oh ya betul gitu ya, betul. Jadi siapa yang nyupir kita? Yesus, Yesus. Bagus. Kalau Yesus ke kiri kita kemana? Kiri pastor. Kalau Yesus kanan, ya kita kanan. Kalau Yesus lurus, ya kita juga harus setia pastor. Kita harus lurus. Bagus. Lalu saya ambil salib. Kalau Yesus disalib, semua langsung diem. Sampai saya teriak, hei kalau Yesus disalib. Tiba-tiba anak tadi yang bodoh, angkat tangan lagi. Saya pastor, saya sudah ragu-ragu, ini mau jawab apa lagi nih anak gitu ya. Tapi karena cuma dia yang angkat tangan, saya akhirnya, ya bagaimana? Pastor kalau Yesus disalib, ya biarin aja dia sendirian. Ya, kita seringkali seperti anak itu. Kita ngomongnya pengikut Yesus, tetapi kita tidak mau memikul salib. Nggak bisa. Bapak Ibu, saya punya salib, Anda pun demikian. Anda punya masalah, Anda punya penderitaan, sama. Cuma bedanya, Anda wajahnya penuh beban, saya penuh sukacita. Bukan pura-pura bahagia. Kalau Anda pura-pura bahagia. Nah, kenapa? Kenapa yang satu ini penuh beban, kok yang satu ini masih sukacita? Karena dia dengan Tuhan. Karena dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan penderitaan. Bukan ngeributin penderitaan. Jadi kalau kita hanya meributkan penderitaan sampai kapanpun gak selesai-selesai. Kita lupa ada kuasa Tuhan. Besok saya bicara tentang kuasa Tuhan itu. Jadi kalau sekali lagi pertanyaannya adalah perceraian. Diterima, tidak diterima. Jadi bagaimanapun orang ini statusnya tetap terikat oleh perkawinan. Kalau orang ini, maaf, memaksa untuk cerai, lalu dia menikah dengan yang lain, maaf, orang ini kena suspensi. Orang ini tidak boleh lagi menyambut sakramen di dalam gereja. Karena orang ini mengeluarkan diri dari gereja. Dia tidak mau taat pada aturan gereja. Dia boleh ke gereja, boleh. Boleh berdoa, boleh. Tapi pada saat ekaristi, dia tidak boleh menyambut ekaristi. Karena dia sedang hidup dengan orang yang tidak direstui oleh gereja. Yang perkawinannya tidak diterima oleh gereja.
Maka Bapak Ibu maaf, kalau orang yang menikah, dua-duanya Katolik misalnya, tapi belum dibereskan di dalam gereja, sebetulnya orang ini pun tidak boleh menerima sakramen. Tidak boleh. Lalu bagaimana Romo? Saya rindu sakramen. Ya pengampunan dulu. Pengampunan, nanti pasturnya akan memberi nasihat. Bagaimana membereskan perkawinan kamu. Oke, terima kasih. Iya, pertanyaan ketiga Romo. Terakhir. Belum. Alah. Mohon maaf Romo, kan tadi dibayar untuk berdiri. Iya. Enggak Romo bohong. Bercanda Romo. Amplopnya tipis saja. Oke, pertanyaan ketiga. Apakah dalam perkawinan Katolik harus memiliki anak untuk melanjutkan keturunan? Bagaimana jika dalam perkawinan memang belum dikaruniai anak atau bukan child free? Bagaimana kiat-kiat mempertahankan perkawinan jika belum dikaruniai anak hingga 17 tahun? Oke. Bapak Ibu, anak itu anugerah. Tidak bisa Anda menuntut dari Tuhan. Tuhan, saya sudah kawin. Mana anak? Dengan Tuhan itu misteri loh, misteri. Ada orang yang kaya, mapan, menikah sudah lama, tidak dapat anak. Pegawai Pratista yang gajinya cuma 1.500.000 per bulan, anaknya 5. Sampai saya berkata, produktif sekali kamu ini. Bukan produktif pastor, istri saya itu baru disenggol langsung hamil. Jadi aneh, itu. Dan gereja tidak menerima yang namanya apa? Yang namanya bayi tabung. Seluruh artifisial yang tidak dilakukan secara natural tidak diterima oleh gereja. Lalu ada orang yang, pastor saya sudah dapat bayi tabung. Bagaimana? Ya sudah, minta pengampunan. Minta pengampunan. Gereja punya sakramen pengampunan. Gereja ingin mendamaikan. Nah kalau sudah 17 tahun, 18, 19 tidak punya anak. Bapak Ibu saya ingatkan. Anak adalah apa? Berkat. Tujuan perkawinan yang pertama adalah apa? Saling menyejahterakan. Jadi kalau Anda tidak punya anak, nikmatilah keberduaan Anda. Gereja menyarankan satu, apa? Anda boleh mengadopsi, boleh mengadopsi. Memang harus hati-hati waktu mengadopsi. Anda harus mengerti latar belakang anak ini. Jangan main adopsi saja. Karena jangan-jangan anak ini, sorry to say, adalah anak yang sejak dalam kandungan anak terluka. Anak yang ditolak. Bahaya, bahaya. Saya menghadapi kasus yang harus saya bereskan. Jadi adopsi itu disarankan oleh gereja. Atau apa? Sebagai suami istri, saya ingat di Bandung ada suami istri pula seperti ini, mapan. Mereka tidak punya anak. Tapi setiap bulan sekali atau 2 bulan sekali mereka merayakan kehidupan di panti asuhan. Mereka merayakan itu. Dan mereka sungguh menikmati keberduaan. Mereka menikmati keberduaan. Memang awal-awalnya istri tadi menolak, istri kecewa, istri malah. Saya kan tadi katakan bahwa yang selalu merindukan perkawinan, merindukan anak itu siapa? Istri. Memang seringkali yang ngerecokin adalah mertua. Masa kawin gak punya anak, suamimu gak bisa begini ya. Kurang jos ya, itu kita dihina. Maaf, apalagi di suku-suku tertentu. Cek 1, sesuai angpau. Saya sudah memakan habis 2 baterai. Di suku-suku tertentu
Keturunan itu penting banget, penting banget. Maka menuntut apalagi keturunan itu harus laki-laki, laki-laki. Laki-laki. Ya menderita sekali. Keluarga punya anak perempuan semua. Gitu ya. Itu pun masih dihina. Jadi kalau kita ngikutin kultur, capek kita. Kita harus mengikuti apa? Mengikuti yang Tuhan beri untuk hidup kita. Jadi kalau Allah tidak, saya tidak mau mengatakan tidak. Belum berkenan memberikan putra, nikmatilah keberduaan Anda. Dan yang kedua, biarlah hidup berdua Anda bermakna. Bermakna. Artinya apa? Berbelas kasihlah pada orang lain. Berbagilah waktu, berbagilah tenaga, berbagilah dana untuk orang-orang yang berkekurangan. Anak-anak yang tidak mampu, berikan hati Anda kepada mereka. Terima kasih. Cek. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan keempat. Ada sebuah keluarga sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak. Tetapi sang istri sangat menderita tekanan batin karena suaminya tidak peduli dan tidak pernah menyentuhnya sudah hampir 4 tahun. Usia anak mereka hampir 5 tahun. Pertanyaannya, apakah keluarga tersebut masih bisa diselamatkan dan apakah sang istri harus bertahan seumur hidupnya dengan penderitaan tersebut? Yang gak disentuh itu kan anaknya atau istrinya? Istrinya. Istrinya pastor. Gak pernah disentuh oleh suaminya. Ya. Tetangga, iya suami dong. Ya betul. Emang kadang-kadang ada aneh lah ya. Kasus perkawinan itu makin lama makin berat gitu ya. Susah. Ada suami istri yang sudah menikah ya. Tiba-tiba suaminya sudah beberapa tahun. Dia tidak mencintai perempuan, dia mencintai laki-laki. Mengagetkan. Dan dia putuskan istrinya untuk hidup dengan laki-laki itu. Apa enggak, ya Allah Tuhanku, mau dibawa kemana dunia ini? Seperti kembali ke Sodom dan Gomora gitu ya. Orang itu kelihatan mencari apa? Adventuril. Ya sorry ya. Banyak sekali sekarang lesbi. Karena apa? Ingin adventuril. Ingin coba-coba yang gak biasa. Mereka ingin eksis. Gereja tidak pernah memberkati perkawinan sesama jenis. Tidak akan pernah. Karena sejak awal Tuhan menyatukan pria dan wanita. Gereja konsisten. Nah sekarang kalau kasusnya sudah punya anak, lalu suaminya tidak pernah menyentuh istrinya. Cuma kaget ya saya, tidak menyentuh kok bisa lahir anaknya ya. Jangan-jangan seperti Maria ya ini gitu ya. Setelah lahir harus dibicarakan, jadi harus bicara. Kadang di situ butuhnya di setiap keuskupan, paroki ada kaunselor, penasehat. Jadi mungkin kita harus mengerti kenapa suami sampai seperti itu. Mungkin suami merasa dihina. Kalau suami merasa terhina, apalagi istri menghina keluarganya, itu membuat suami makin marah, enggan. Bisa terjadi. Gitu. Karena bagi seorang suami, hinaan itu adalah pelecehan yang paling menyakitkan bagi dia. Jadi memang harus diolah suaminya. Ada apa dengan suami ini? Kan di sini baru bercerita tentang istri yang membutuhkan pelukan, sentuhan,
dari suami. Nah, kita harus dengar ada apa dengan suaminya ini. Gitu. Karena masalahnya ada di situ. Gitu. Dan istri ini pun harus refleksi. Apakah dia pernah begitu menyakiti secara verbal kepada pasangannya. Nah, yang paling harus dibereskan adalah anaknya. Jadi perempuan, sorry. Saya menghadapi anak-anak yang dibesarkan oleh single parents, itu ada yang sehat, ada yang baik. Ada. Jadi tidak yang single parent itu pasti rusak. Enggak. Karena apa? Karena orang tuanya ngajak ngomong terus. Bicara terus, dialog terus. Sehingga anak ini tidak kehilangan apa? Tidak kehilangan kepribadian. Dia menerima bahwa saya memang dibesarkan oleh single mom saja. Oke. Gitu ya. Karena entah itu suaminya pergi, kabur, lari dengan wanita lain. Nah, saya menghadapi single parent yang bagus mendidik anaknya. Bisa. Asal ada dialog, bicara terus, mendampingi, dekat terus dengan anak. Terima kasih. Pertanyaan terakhir Romo. Haleluya. 5 menit lagi. Oke. Ya. Ini berkaitan dengan pelayanan kerasulan awam. Apakah keluarga harmonis dan mapan secara ekonomi menjadi syarat mutlak jika kita ingin menjadi pelayan kerasulan awam? Demikian Romo. Pelayanan kerasulan awam, melayani di gereja, itu tidak diukur dari ekonomi Anda. Sorry, salah. Bapak gua miskin, prodiakon coy. Bapak saya itu tidak hanya prodiakon, lektor, penyanyi, bagus suara ayah saya. Tata tertib, ketua lingkungan, di sini tuh bukan lingkungan, apa? KBG, Ketua Legio Maria. Jadi secara ekonomi enggak mapan. Jadi ukurannya adalah apa? Saya mau melayani karena saya mau mencintai Tuhan. Bukan karena saya punya apa-apa. Terima kasih, Tuhan memberkati.